Ekonomi mikro diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga yang berbeda-beda pada saat yang sama kepada konsumen pasar yang berbeda, di mana perbedaan harga bukan disebabkan oleh perbedaan biaya produksi. Tujuan yang ingin dicapai menambah laba perusahaan melalui eksploitasi surplus konsumen. Diskriminasi harga menurut para ahli. Diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya, menurut William A. Menurut literatur ekonomi, diskriminasi harga terjadi ketika produksi atau jasa yang sama dijual kepada segmen konsumen yang berbeda pada harga yang berbeda. Syarat-syarat diskriminasi harga. 1. Jika monopolis mampu memisah-misahkan pasar. Apabila monopolis dapat memisah-misahkan pasar, maka para konsumen akan membeli pasar yang memiliki harga rendah, yang lama-kelamaan akan menaikkan harga dan menjualnya di pasar memiliki harga tinggi, yang selanjutnya akan menurunkan harga sehingga harga dalam kedua pasar tersebut menjadi sama. Kedua, elastisitas permintaan pada setiap tingkat harga harus berbeda di antara kedua pasar supaya diskriminasi tersebut menguntungkan. Ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Diskriminasi harga dijalankan apabila elastisitas permintaan di masing-masing pasar sangat berbeda. Keempat, produsen dapat mengeksploitasi beberapa sikap tidak rasional konsumen. Ini misalnya menjual barang yang sama, tetapi dengan harga yang berbeda pada daerah pertokoan yang berbeda. Di daerah pertokoan orang kaya harganya lebih dimahalkan daripada di daerah pertokoan orang yang kurang mampu. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga. 1. Kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah, misalnya penggunaan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai di rumah tangga dan yang dipakai di perusahaan. Kedua, diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional, misalnya dokter spesialis, guru kursus, atau ahli hukum. Beberapa golongan profesional yang sering menjalankan diskriminasi harga dan jasa yang mereka berikan. Mereka biasanya mempunyai tarif yang fleksibel. Ketiga, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dalam aspek ini, perusahaan membedakan di antara harga yang dijual di dalam negeri dengan harga untuk penjualan di luar negeri. Jenis-jenis diskriminasi harga. 1. Diskriminasi harga tingkat ke-1, yaitu dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk ke setiap konsumen. Berdasarkan reservation price, masing-masing konsumen dibedakan pada kemampuan daya beli masing-masing konsumen. Contohnya, seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda-beda pada setiap pasiennya. 2. Diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu penjual tidak mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli dalam volume yang lebih besar. Contohnya, pembelian dalam paket dengan jumlah besar mendapat pengurangan harga. Ketiga, diskriminasi harga tingkat ketiga, yaitu penjual mengenakan harga yang berbeda pada setiap kelas pembeli. Contohnya, harga untuk kelas eksekutif dan bisnis dalam penerbangan atau kereta api berbeda. Dikenal beberapa macam diskriminasi harga yang dilarang di antaranya. 1. Diskriminasi harga primer, yaitu suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya. Kedua, diskriminasi harga sekunder, yaitu suatu diskriminasi harga yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang dapat mempunyai akibat negatif terhadap para konsumen dari pelaku usaha pesaingnya. Ketiga, diskriminasi harga geografis, yaitu suatu diskriminasi harga di mana harga dibeda-bedakan menurut letak geografisnya. Keempat, diskriminasi harga secara langsung, yaitu suatu diskriminasi harga yang diberikan oleh seorang penjual kepada para pembeli, di mana kelihatan dari harganya secara nominal memang berbeda terhadap satu pembeli dengan pembeli lainnya. Kelima, diskriminasi harga secara tidak langsung, yaitu suatu diskriminasi harga kepada para pembeli di mana harga nominalnya tetap sama.
Selanjutnya, diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Dengan demikian, pendapatan marginal di kelompok yang berbeda akan sama jika harga di masing-masing kelompok bervariasi.